Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, Sobat Harfudot? Jumpa lagi dengan saya Taufik Husen, yang kali ini pembahasannya tentang tutorial penulisan latar belakang. Sobat Harfudot semua, kita pada minggu sebelumnya kita sudah mempelajari tentang sistematika penulisan proposal bab 1. Atau secara umum kita sejak awal sudah pernah belajar tentang konsep dasar penelitian, sudah pernah belajar tentang ruang lingkup penelitian, kemudian analisa masalah sebagai langkah awal pembuatan judul penelitian, dan pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang sistematika penulisan proposal bab 1. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang tutorial penulisan latar belakang secara lebih terperinci lagi. Sebenarnya bab ini tidak ada dalam program kami ya, akan tetapi kami lihat ketika kalian ingin mengumpulkan tugas, sepertinya masih agak kebingungan untuk membuat latar belakang sebuah penelitian. Oleh karena itu kita berjumpa lagi kali ini dan kita akan belajar tentang tutorial penulisan latar belakang secara terperinci. Penulisan latar belakang terbagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama adalah bagian pembuka. Bagian pembuka ini berisi gambaran umum atau kondisi ideal yang paling tidak berisi 1-2 paragraf. Kemudian bagian yang kedua yaitu bagian isi. Nah, berisi tentang gambar khusus atau kondisi kenyataannya, kondisi realnya seperti apa. Ini juga boleh berisi paling tidak 1 paragraf. Nah, lebih dari 1 paragraf boleh saja. Kemudian yang ketiga adalah bagian penutup yang berisi tentang alternatif solusi yang kalian tawarkan. Ini paling tidak berisi 2 paragraf. Lebih dari 2 paragraf boleh-boleh saja ya. Nah, sebelum kita memasuki tutorial penulisan, dalam membuat sebuah latar belakang penelitian maka kita harus paham dulu dengan judul penelitian kita ya. Apa judulnya, bagaimana pengertian dari judul tersebut, maka kita harus mengerti. Langkah awalnya adalah kita harus memilah judul penelitian kita dan kita bagi menjadi 3 bagian besar yang menjadi fokus pembahasan. Ya, contoh misalnya judul penelitian, saya bawakan sebuah judul penelitian di bidang ilmu sosial dan humaniora. Misalnya judulnya seperti ini. Pengembangan mading virtual sebagai upaya peningkatan budaya literasi siswa MTSN 2 Jakarta di era pandemi COVID-19. Nah, kita pilih judul ini menjadi 3 fokus besar pembahasan. Yang pertama, dari sini bisa kita lihat tentang mading dan literasi. Ini kita bisa bahas pada bagian pembuka dengan cara menjabarkan definisi dan gambaran umum lainnya. Kemudian yang kedua, fokus besar yang kedua adalah budaya literasi di era pandemi. Yang ini akan dibahas pada bagian isi dengan memuat kasus penurunan tingkat literasi selama masa pandemi. Kasus dicari bisa kita dapatkan melalui survei-survei berita. Kita bisa melihat berita baik itu di internet, di media televisi atau media cetak, atau juga hasil observasi langsung. Kemudian yang ketiga, fokus besarnya adalah mading virtual. Mading virtual ini kita sebut sebagai solusi alternatif untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di bagian yang kedua. Nah, kita bahas ini pada bagian penutup dengan menjabarkan konsep solusi yang kalian tawarkan dan itu bisa berupa langkah-langkah untuk membuat mading virtual, misalnya desain berisi desain mading virtual dan lain-lainnya ya. Oke, setelah kita memilih fokus judul penelitian, maka selanjutnya adalah penulisan latar belakang.
Kita mulai dari bagian pembuka dulu ya. Nah, kalian tolong simak ini baik-baik agar mengerti dan paham. Oke ya, kita mulai. Bagian yang pertama adalah bagian pembuka. Memuat gambaran umum tentang masalah yang akan diangkat. Dijelaskan kondisi idealnya seperti apa. Di sini saya akan memperlihatkan sebuah contoh proposal. Ya, ini dia. Nah, ini data-data yang kita bisa lihat. Pada proposal tentang mading, maka kita lihat misalnya di paragraf pertama, majalah dinding atau yang kemudian disingkat menjadi mading merupakan bagian dari salah satu bentuk majalah sekolah. Ini kita bisa cari ya. Kalau kita tidak punya buku referensi untuk mencari ini, maka bisa kita cari dengan cara googling ya. Misalnya kita cari di sini, saya akan cari pengertian mading. Nah, di sini sudah banyak sekali di internet ada ya, dan ini bisa kita ambil mana kira-kira pengertian mading yang paling umum, yang paling mencakup pada pengertian mading secara umum, atau bisa kita ambil saja yang mana yang sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Seperti ini misalnya. Kalau sudah dapat, kita tinggal copy ya. Misalnya kita ambil yang ini misalnya dari sini. Nah, kita buka. Nah, internet Bapak agak lambat nih. Nah, ini misalnya di sini ada tertulis majalah dinding atau mading merupakan salah satu bentuk dari majalah sekolah. Ini bisa kita ambil seperti ini. Kita klik kanan copy, kemudian taruh di sini. Kita paste. Nah, seperti ini misalnya. Terkadang kalau kita paste, maka bentuk-bentuk fontnya belum sesuai dengan yang kita inginkan ya, tinggal kita bentuk saja, kita rubah fontnya ini ya. Kita ganti fontnya Times New Roman. Umumnya ini Times Roman ukuran 12. Nah, umumnya ini. Nah, seperti ini ya. Nah, sudah masuk gitu ya. Nah, kalau kita mengutip secara murni, secara apa adanya begini, maka kita wajib memasukkan sumber dari pengambilan redaksi ini ya. Caranya setelah kita ambil semua sampai di sini itu tadi, kemudian kita klik reference. Nah, kita klik insert footnote sebagai keterangan bahwa kata-kata yang kita kutip ini berasal dari ngambil dari internet. Maka setelah sudah masuk insert footnote seperti ini, kita ambil ini ya, alamat website tempat kita mengambil referensi. Ini kita klik kanan, copy, dan kita paste di sini. Ini namanya ya, kita buat seperti ini. Kenapa? Ini namanya kita menghargai atau menghargai karya orang lain dan menghindari plagiarisme, menghindari pencurian karya orang lain. Nah, kita akui sebagai karya kita, maka itu namanya mencuri. Nah, tapi kalau kita masukkan seperti ini, kita kasih keterangan bahwa kita mengambil kata-kata yang ada ini mengutip dari sumber lain ya. Misalnya kalau dari internet ya kita seperti ini caranya, tapi kalau dari buku ya kita harus sebutkan judulnya, pengarangnya siapa, penerbitnya dari mana, dari kota mana, kemudian halaman berapa gitu ya. Tapi kalau dari internet cukup kita ambil sumber websitenya ini, kita masukkan kemari ya. Itu paragraf pertama misalnya. Nah, di bagian pembuka. Nah, paragraf kedua masih di bagian pembuka, pengertian literasi. Nah, kita tinggal cari di sini. Kita cari di sini pengertian
literasi. Nah, sudah dapat banyak ini ya. Tuh, di sini ada. Nah, misalnya kita ambil ini nih, pengertian literasi menurut para ahli. Oke. Nah, sudah dapat di sini. Literasi adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Nah, ini kita ambil. Oke ya, kita copy. Nah, klik copy, kemudian kita masukkan di sini. Kita masukkan di sini. Kita paste. Oke, oh fontnya masih berbeda jauh ya. Kita rubah fontnya. Kita sesuaikan dengan font yang kita inginkan. Oke, nah seperti ini. Nah, ini kan juga ngutip apa adanya nih. Kalau ngutip apa adanya berarti kita harus masukkan footnote seperti ini. Klik reference, insert footnote, kemudian kita ambil ini, copy, kita paste di sini, paste. Oke, nah ini dia. Nah ini bukti bahwa kita sudah mengutip. Jadi tidak boleh dalam karya ilmiah itu mencuri karya orang lain. Jadi kita kalau misalnya kita mengambil karya orang lain, maka kita harus menyebutkan sumbernya dari mana gitu ya. Nah, ini pengertian literasi. Kemudian kita tambah-tambah dah di bawahnya ya. Membaca, pengertian membaca, pengertian menulis dan lain sebagainya. Nah, ini di bagian pembuka. Oke ya. Kita kembali lagi ke sini. Nah, kemudian bagian yang kedua adalah bagian isi. Memuat fakta, fenomena, data-data, dan pendapat ahli berkenaan dengan pentingnya masalah dan efek negatifnya jika tetap dibiarkan. Ini bisa kita ambil juga dari hasil observasi kita, ya. Nah, contoh lagi misalnya saya ambil di sini. Nah, ini tidak perlu misalnya hasil tulisan kita juga boleh. Nah, ya, tidak harus misalnya kita mengutip dari pendapat ahli misalnya. Boleh saja kita mengutip dari pendapat ahli, tapi kita harus menyebutkan sumbernya seperti yang tadi ya, referensinya. Nah, kalau ini buatan saya sendiri, maka tidak perlu saya tambahkan referensi. Nah, ini contoh bagian isinya ya. Di era COVID-19, MTSN 2 Jakarta mengadakan pembelajaran secara dalam jaringan atau daring, dengan kata lain online. Hal ini menyebabkan siswa MTSN 2 Jakarta tidak bisa melihat dan membaca mading yang tertempel di ruang-ruang kelas perpustakaan. Di perpustakaan kita di MTS 2 itu ada namanya literasi corner ya, ada pojok literasi atau OSIS corner ya, mading khusus OSIS secara langsung. Pembelajaran daring juga memberi efek lain seperti meningkatnya rasa malas siswa untuk membuka berbagai literatur di buku di media cetak lain. Siswa lebih memilih mencari jawaban secara instan di internet, contohnya brandly.com, daripada mencari di buku. Dengan kondisi seperti ini, tingkat budaya literasi di MTSN 2 Jakarta di era pandemi COVID-19 menjadi menurun. Padahal, literasi merupakan aspek penting dalam dunia pendidikan sebagai persiapan menuju kehidupan di masyarakat, karena budaya literasi merupakan jendela dunia dan merupakan cara ampuh untuk menangkal berita-berita palsu yang tersebar di masyarakat. Ini bagian isi ya. Ini saya peroleh dari hasil pengamatan, hasil observasi langsung gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah bagian penutup ya. Bagian penutup memuat alternatif penyelesaian masalah atau solusi yang peneliti tawarkan. Nah, ini bagian penutupnya. Nah, ini ya.
Salah satu alternatif pemecahan dari masalah ini adalah dengan cara memanfaatkan teknologi dan informasi yang dengan kemajuannya saat ini memungkinkan para siswa mendapatkan informasi ataupun ilmu pengetahuan dengan sangat mudah dan praktis dari internet. Beberapa platform yang sering dikunjungi siswa adalah media sosial seperti Instagram, Twitter, TikTok. Dengan kondisi seperti ini, peneliti ingin menggunakan platform Instagram sebagai media penyebaran majalah dinding guna meningkatkan budaya literasi di era pandemi COVID-19 ketika pembelajaran dilakukan secara daring. Mading yang akan penulis susun berupa mading virtual. Nah, ini adalah langkah-langkah bagaimana membuat solusi alternatif ya. Penulis akan membuat mading virtual yang berisi konten semenarik mungkin seraya tetap memegang prinsip up to date atau kekinian dan ilmiah. Ini saya cetak miring, kenapa? Karena bahasa asing. Ya, karena bahasa asing saya cetak miring. Tema yang akan diusung berbeda-beda setiap minggunya, namun tetap dalam lingkup yang sama. Di antaranya adalah fact or fake. Ya. Pengetahuan umum, pengetahuan agama, pengetahuan mata pelajaran, info kesehatan remaja, olahraga, karya puisi dan cerpen, dan biografi guru. Peneliti juga akan mendesain template mading yang kekinian agar feed konten di Instagram terlihat lebih otentik atau lebih asli sehingga menarik minat baca seluruh siswa MTSN 2 Jakarta dengan harapan meningkatnya minat siswa melihat mading mampu meningkatkan budaya literasi di kalangan siswa secara bertahap. Nah, untuk bagian penutup minimal terdiri dari 2 paragraf ya. Nah, ini penutupnya seperti ini. Ini wajib harus ada ya. Atas dasar pemikiran ini, maka peneliti mengambil judul penelitian pengembangan mading virtual sebagai upaya peningkatan budaya literasi siswa MTSN 2 Jakarta di era pandemi. Nah, ini harus ada nih kata-kata seperti ini. Bisa juga atas dasar latar belakang ini gitu ya, bisa begitu, maka peneliti mengambil judul penelitian ini. Nah, itu harus ada. Oke ya. Itu namanya latar belakang. Nah, kalau seperti ini insya Allah sudah paham ya. Saya akan berikan contoh lain. Misalnya, saya mengambil judul penelitian di bidang MST. MST itu bidang matematika, sains, dan pengembangan teknologi. Contoh judulnya, Ledri, sampo alami dari ampas kopi dan seledri. Ya, ini judul penelitian. Nah, kita ambil apa? Kita pilah dulu menjadi 3 fokus besar pembahasan. Kalau judulnya seperti ini, kita ambil 3 fokus. Yang pertama, fokusnya adalah rambut dan produk perawatannya ya. Dibahas pada bagian pembuka dengan menjabarkan definisi dan gambaran umumnya. Abaikan ini ya, sepertinya saya lupa ini mengeditnya. Kemudian yang kedua, fokus bahasan yang kedua adalah sampo konvensional ya, dan itu akan dibahas pada bagian isi dengan memuat kandungan sampo konvensional berbahan kimia serta bahaya penggunaannya dalam jangka panjang. Kemudian yang ketiga sebagai solusi alternatifnya. Nah, ini di bagian pembuka kita bahas tentang kondisi ideal. Bagian duanya, bagian isi, kita bahas kondisi real, kondisi kenyataannya, dan di bagian ketiga kita bahas tentang alternatif solusinya. Ya, dibahas pada bagian penutup dengan menjabarkan konsep solusi bahan sampo yang kalian tawarkan. Penjelasan tentang ampas kopi dan daun seledri juga bisa kita masukkan di bagian 3 ini ya. Oke, setelah memilah fokus judul penelitian yang 3 tadi ya, yaitu rambut dan produk perawatannya, sampo konvensional dan sampo alami.
maka langkah selanjutnya baru kita buat penulisan latar belakang. Ya, kita mulai dari bagian pembuka. Nah, kalian simak baik-baik agar mengerti dan paham. Bagian 1, ya. Bagian 1, oke, kita lihat di sini. Oke, saya buka contoh. Nah, ini contohnya. Sepertinya agak terlalu besar ini penampilannya. Oke. Nah, ini ya. Yang pertama, kita membuat bagian pembuka, latar belakang bagian pembuka. Ada bagian pembuka, ada bagian isi, dan ada bagian penutup di sini ya. Nah, bagian pembuka kita bahas mengenai rambut dan perawatannya, bagian fokus pembahasan yang pertama. Ya. Oke, kita bisa searching di sini kok. Gampang. Kalau misalnya kita nggak ada buku referensi, maka kita bisa searching di sini, atau kita bahas tentang kenyataan tentang apa yang kalian observasi, hasil observasi kalian. Misalnya ini ya, kalau ini hasil observasi nih bagian pembukanya. Memiliki rambut hitam, lebat dan sehat adalah idaman setiap orang. Nah, ini kondisi idealnya ya. Idealnya setiap orang itu memiliki rambut hitam, lebat dan sehat. Saat ini banyak ditemui produk-produk kecantikan, baik itu pria maupun wanita, dengan klaim sebagai bahan yang menyehatkan rambut, mulai dari sampo, serum, vitamin, bahkan semir rambut. Tapi pada kenyataannya, nah boleh nih kita langsung masuk pada kenyataan. Kenyataannya sering pula kita temui bahwa produk tersebut mengandung bahaya yang tidak bisa diremehkan karena terbuat dari bahan-bahan kimia. Bahan-bahan tersebut diantaranya adalah bisa mengakibatkan iritasi pada kulit kepala, kerontokan, rambut kering dan terbelah hingga lebih cepat beruban, dan bahaya kerusakan rambut lainnya ya. Ini contohnya. Contoh dari bagian pembuka. Kemudian kita lanjutkan pada bagian isi. Ya, bagian isi seperti yang tadi saya sampaikan adalah kondisi real, kondisi bagaimana keadaan yang sebenarnya. Kita ungkap, kita cari. Nah, kita cari di sini nih, saya cari di internet ini. Nah, saya cari efek, misalnya efek kandungan kandungan sampo. Kita cari kandungan sampo. Nah, kita cari sini. Nah, apa aja sih yang ada di dalam sampo gitu ya. Ini saya cari nih. Nah, setelah saya cari, saya dapatkan di sini. Nah, oke, coba saya cari. Nah, ini bahan kimia yang ada pada sampo. Nah, ini saya dapatkan ini, dan saya jelaskan di bagian isi. Beberapa bahan kimia yang terdapat dalam sampo pabrikan diantaranya adalah isodrofil alkohol, dapat menyebabkan sakit kepala. Ini kondisi kenyataan ya, kondisi realnya seperti apa kita jelaskan di bagian isi. Kemudian mengandung propilen glikol, bisa mengambil protein kulit dan membuat rambut kepala tidak sehat. Ada polietilen glikol. Ternyata di sini juga saya bisa tahu ternyata sampo itu mengandung bahan kimia yang sangat berbahaya untuk kesehatan rambut kita. Nah, ini saya dapat dari sini. Nah, ini internet saya kok agak lambat ya. Ya, pokoknya di sini nih, saya ambil di sini. Nanti ada di sini nih. Maklum, kebanyakan iklan ini ya.
ya. Oke, ada di sini gitu ya. Kemudian setelah kita membahas tentang bagaimana kondisi realnya, kita tawarkan di bagian penutup alternatif solusi dari kondisi yang ada ya. Misalnya kata-kata di sini saya tulis memperhatikan kenyataan tersebut. Hari ini saya close saja ini. Iya. Nah, memperhatikan kenyataan tersebut, maka kita harus benar-benar selektif dalam memilih dan menggunakan produk kesehatan rambut kita agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan. Sebagai alternatif, nah ini diterangkan alternatifnya apa dong? Solusi alternatifnya apa kalau kita menemui masalah seperti tadi? Nah, di sini peneliti akan menawarkan bahan-bahan herbal seperti contohnya ampas kopi dan seledri ya. Nah, kemudian kita ambil deh apa sih pengertian ampas kopi. Nah, di sini ada di sini ya. Terus apa sih manfaatnya? Ya, ini ampas kopi adalah limbah akhir dari proses penyeduhan kopi. Ampas kopi mempunyai beberapa manfaat. Nah, di sini dijelaskan. Ya, dijelaskan semua. Nah, demikian juga dengan yang kedua seledri. Nah, banyak manfaat yang bisa diambil dari seledri. Nah, ini kan kita ngambil ini bisa tahu ini kan karena kita tahu dari internet ya. Nah, karena itu kita masukkan sini referensi tadi ya. Referensi caranya tadi, kalau kalian ingin tahu caranya, kalian bisa mengulang video pada contoh proposal pertama tadi sehingga masuk di sini. Nah, ini contohnya. Nah, ini jangan lupa wajib atas dasar pemikiran paragraf ini harus ada ya. Atas dasar pemikiran ini maka peneliti mengambil judul penelitian seledri, sampo alami dan ampas dari ampas kopi dan seledri. Oke, seperti itu contoh proposal ya. Nah, itu saja contoh latar belakang yang bisa saya sampaikan ya. Nah, tolong untuk tugas yang minggu lalu kalian selesaikan ya, karena sebagaimana saya sampaikan pada minggu yang lalu bahwa tugas-tugas pembelajaran riset ini, mata pelajaran riset ini akan terus bersambung terus. Jadi kalau dari sekarang kalian tidak mengerjakan, maka akan menemui kesulitan pada materi-materi selanjutnya. Jadi silakan kalian kerjakan ya, dan kalian setorkan melalui alamat Google Form yang sudah saya bagikan di WA Group ya. Oke, terima kasih ya atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa kalian like dan subscribe, dan bisa saja kalian share kepada teman-teman kalian yang sama-sama belajar pelajaran riset dari sekolah lain ya. Silakan saja, barangkali bisa membantu sehingga bisa menambah kemanfaatan dari video yang saya sampaikan ini. Mari kita tutup dengan bacaan bubar majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf atas pengertiannya, atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.